Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah peristiwa di mana Allah mengumpulkan seluruh makhluk yang terdiri dari manusia dan jin di padang mahsyar. Hari di mana semua makhluk akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di hari kiamat kelak akan terdapat penyesalan-penyesalan. Di yaumil hasyir akan terdapat banyak jeritan-jeritan. Di atas jembatan Sirat akan banyak orang-orang yang akan tergelincir. Di saat amal ditimbang, air mata pun akan bercucuran. Di hari itu, kezoliman di atas dunia akan menjadi kegelapan. Buku catatan amal tidak akan melewati satupun perbuatan hamba. Sebagian hamba akan memasuki surganya Allah, dan sebagian yang lain akan tergelincir ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemisah bagi kehidupan manusia antara di dunia dan di akhirat, dan peristiwa di atas akan terjadi ketika dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Si fulan telah meninggal. Memang kalimat si fulan telah meninggal selalu diulang-ulang oleh orang-orang di sekitar kita dan diperdengarkan di toa-toa masjid. Namun yang menjadi pertanyaannya, apakah kita telah merenungkan sehingga kita mengambil pelajaran? Apakah kita sudah berintrospeksi dan memperbaiki amalan-amalan kita? Saat ini, nama orang lain yang disebut dan diumumkan telah meninggal. Dan suatu saat nanti, yakin dan pasti, nama kitalah yang akan disebut dalam pengumuman tersebut. Sekali lagi, pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapinya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul adzim. Katakanlah malakul maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu dan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Malaikat maut adalah Israil alaihissalam. Israil ditugaskan untuk mencabut roh atau nyawa. Jika ia telah mencabut nyawa seorang mukmin, maka ia akan menyerahkan roh tersebut kepada malaikatur rahmah. Lalu malaikatur rahmah akan memberitakan kepada orang tersebut tentang pahala-pahala yang akan didapatkan, kemudian balasan-balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun lain halnya ketika malaikat Israel menjumpai dan mencabut nyawa seorang kafir ataupun munafik, maka malaikat Israel akan menyerahkan roh orang tersebut kepada malaikat-malaikat penyiksa. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikat penyiksa untuk mencampakkannya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik.
Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada pertanyaan dua malaikat mungkar dan nangkir adalah kewajiban bagi seorang mukmin yang berakal. Pertanyaan ini diberlakukan kepada setiap muslim maupun seorang kafir, yaitu umat yang dimana diutuskan di tengahnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin yang sempurna imannya, tidak akan merasa takut dan terganggu sedikit pun dengan pertanyaan mungkar dan nangkir, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menguatkan hatinya sehingga tidak akan merasa takut melihat penampilan keduanya yang menakutkan. Sebab dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malaikat mungkar dan nangkir berwajah hitam kebiru-biruan, matanya berwarna merah seperti tembaga-tembaga yang dipanaskan, dan memiliki taring-taring seperti tanduk-tanduk sapi. Suaranya menggelegar bagaikan halilintar. Keduanya akan datang membelah bumi, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari Sahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seorang Ansor datang kepada beliau memberikan salam dan bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mukmin di antara kita yang paling baik? Lalu beliau bersabda, yang paling baik imannya. Kemudian dia bertanya lagi, mukmin yang manakah yang paling cerdas? Kemudian beliau pun bersabda, yang paling sering mengingat kematian dan yang paling banyak mempersiapkan diri untuk bekal kematiannya. Itulah mukmin yang cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 4259. Berbicara soal kematian, kematian bukanlah suatu perkara yang menakutkan bagi seorang mukmin yang di dalam hatinya penuh dengan keimanan. Karena dia tahu bahwa kematian hanyalah sebuah gerbang di mana dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa selalu mempersiapkan diri dan memperbanyak amal-amal kebaikan kita demi mempersiapkan diri untuk bekal kematian kita. Dan semoga kita semua tergolong orang-orang yang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum kali ini. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.